Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menitipkan ruh ke jasad ini hingga kita dapat beraktivitas menjalani rutinitas kita sebagai khalifah di bumi ini. Sahabat surga yang dicintai Allah, semoga nikmat umur panjang semakin menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Salawat bertangkai salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Syafaat merupakan kerinduan terbesar kita di yaumil akhir kelak, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surga sekalian, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bina al-izzah. Apa itu bina al-izzah? Bina al-izzah yaitu membangun harga diri. Sebagai manusia, kita mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan untuk kita, manusia-manusia yang hebat di muka bumi ini. Sahabat surga, sebagai manusia, kita mempunyai kelebihan yang dapat dijadikan sebagai suatu kebanggaan, dan kebanggaan manusia yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lain ciptaan Allah. Izzah, harga diri, akan melahirkan sikap tingkah laku yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, tidak mau diperintah untuk membuat kerusakan, serta mempunyai kreativitas, keyakinan diri, dan agresif untuk mengembangkan diri. Kunci dari usaha untuk membangun harga diri adalah melalui dakwah. Umat Islam yang baik, yang melakukan, yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yuk, coba kita lihat Quran surat 3 ayat 104. Saya bacakan artinya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, maka raihlah kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, serta memberikan kepada manusia sesuatu yang dia sendiri ingin diberi sesuatu seperti itu pula. Manusia mendapatkan 4 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tahrim, mulia. Ya. Yang kedua adalah tafdil, keutamaan. Yang ketiga adalah tashhir, diperuntukkan. Dan yang keempat adalah al-amanah. Yuk kita lihat satu-satu. Manusia, Allah telah menciptakan manusia mempunyai kelebihan dan keutamaan dibanding makhluk Allah yang lain. Dimuliakannya manusia dengan cara diberikan rizki yang baik dan halal. Hati-hati, rizki tidak selamanya selalu berupa harta benda. Rizki bisa jadi nikmat sehat, bisa jadi punya tetangga yang soleh, anak-anak yang soleh, teman-teman yang baik, ya, lingkungan yang asri, dan sebagainya. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 dikatakan bahwa, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna
atas kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan. Masya Allah. Sahabat surga sekalian, manusia mendapat 4 keistimewaan. Yang kedua yaitu tafdil, keutamaan. Allah memberikan keutamaan kepada manusia banyak sekali, tapi terkadang kita manusia tidak menyadarinya. Allah berikan kita akal, ruh, jasad, mata, telinga, tapi terkadang ini semua tidak kita manfaatkan dengan baik. Padahal potensi-potensi kebaikan itu dimiliki oleh hamba Allah. Yang ketiga, Allah berikan kita isi alam semesta ini untuk diperuntukkan kepada manusia. Diperuntukkan kepada manusia. Kita bebas menghirup udara sebanyak-banyaknya. Bayangin saja kalau oksigen ini harus dijual, berapa mampu kita untuk membayarnya? Menghirup udara segar, makan makanan yang bergizi, hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Masya Allah. Ini semua bisa kita ambil di daratan, di lautan, di mana saja. Allah berikan banyak sekali. Dan semua diperuntukkan untuk manusia. Kembali lagi, betapa baiknya Allah. Dan yang keempat, keistimewaan yang Allah berikan untuk manusia, yaitu dijadikan manusia sebagai khalifah, pengemban amanah. Sebagai manusia, sudahkah kita menjadi manusia yang amanah? Mari kita lihat Quran surat 33 ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Maka dipikulah amanat itu oleh seorang manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh. Sahabat surga yang dicintai Allah, dengan kelebihan manusia dari segi kemuliaan, keutamaan, diberikan alam, diberi amanah, maka Allah memberikan kemuliaan yang seluas-luasnya kepada manusia. Artinya manusia mendapatkan kebanggaan dan harga diri dengan kelebihan yang dimilikinya. Saudaraku sayang, kewajiban muslim, al-fard al-muslim, yaitu memperbaiki pribadinya, membangun harga diri selain dengan cara memahami kelebihan yang dimiliki manusia, juga dengan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Kewajiban seorang muslim adalah beriman ya kepada Allah, kepada Rasul dengan benar, sehingga memperoleh akidah yang sahih. Dengan dasar akidah ini, manusia pasti mampu beribadah hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Dengan menjalankan segala kegiatannya dan berharap Allah sayangi ia agar bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ada sebuah hadis yang ingin saya sampaikan pada sahabat surga sekalian. Hadis dari Durrah binti Abu Lahab radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki beranjak menemui Nabi yang sedang berada di atas mimbar. Lalu orang ini berkata, "Ya Rasul, orang manakah yang paling baik?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, manusia yang paling baik adalah yang paling rajin membaca Al-Quran, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling sering memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan yang paling sering menyambung tali silaturahim. Dengan menjalankan ketiganya tadi, akidah, ibadah, bertakwa kepada Allah, maka akan menjadi umat Islam yang luar biasa di tengah kehidupan masyarakat.
Ketika Islam diamalkan, berarti Islam semakin tersebar ketinggiannya di seluruh umat Islam yang mengamalkannya. Ketinggian Islam berdasarkan nilai-nilai Islam itu sendiri, bukan berdasarkan umatnya. Sebagai umat Islam, perbaiki diri, lakukan, jalankan nilai-nilai Islam. Bina hubungan hablum minallah, hablum minannas. Semua demi nama Allah, untuk Allah, dan karena Allah. Islam adalah tinggi, tetapi umat Islam bisa saja rendah apabila tidak mengamalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang tinggi. Apabila mengamalkannya dalam bentuk ibadah, maka Allah berikan ketinggian dengan bentuk kemuliaan bagi yang mengamalkannya. Masya Allah. Semoga Allah bisa memberikan kita hidayah untuk menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Sahabat surga sekalian, beberapa karakter yang harus kita miliki sebagai seorang hamba Allah, di antaranya yaitu mempunyai karakter umat Islam al-iman. Iman, membangun harga diri selain dengan memahami kelebihan manusia dan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, juga harus memiliki beberapa karakter. Yang pertama tadi iman, yang kedua sidik, ya. Kemudian siqoh, as-siqoh, al-wala, loyalitas, taat, komitmen, bergerak dan kuat. Allah menyukai hambanya yang kuat. Ketika ini sudah kita lakukan, karakter individu ini demikian akan membawa umat Islam menjadi lebih terhormat. Dan ketika kumpulan ini kita berkumpul berjamaah, maka akan tercapai al-izzah al-jamaahiyah, ketinggian dalam berjamaah. Izzah itu hanyalah milik Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Janganlah kamu lemah dan jangan pula bersedih. Kebersamaan dalam jamaah akan membawa suatu kekuatan dalam umat Islam. Lihat Quran surat 61 ayat 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berpegang teguh di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Sahabat surgaku, mari sama-sama kita rapatkan barisan, kita kuatkan akidah kita, jaga ibadah kita, lalu bawa diri kita pada ketaatan yang hakiki hanya kepada Allah, agar Allah sayangi kita dan berkumpul kita bersama saudara-saudara kita yang loyalitas pada Islam, agama yang kita yakini. Semoga Allah jadikan apa yang kita inginkan dikabulkan, segala maksud baik kita dikabulkan, agar kita menjadi manusia yang diberikan kemuliaan. Demikian sedikit pembahasan tentang bina al-izzah. Semoga Allah jadikan kita semua al-ummah al-islamiyah yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.